Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Oke, kita akan bahas hasil-hasil di mana judul dari Jebret Media yang tadi sempat gue baca, gue nggak tahu kalau direvisi apa enggak, semua hasilnya bagus kecuali Chelsea. Kira-kira gambarnya seperti itu dan kita akan masuk pertama ini adalah hasil dari Chelsea menghadapi Manchester City. Overall dulu lah, kalau memang dari awal gue nggak tahu kalau Aldi, tapi gue ingat Mas Aryo juga menjagokan City ya. Kemarin di pertandingan pertama, lu ada yang kaget kah dari hasil dan dari permainan kemarin dari kedua tim ini? Oke, dari City dulu, ini belum City sepenuhnya. City belum ngegas sama sekali. Kita lihat dari menghadapi Chelsea yang seperti itu hanya mampu menguasai 52%, kalah XG juga dibandingkan Chelsea. Shot cuman beda 1 sama Chelsea, on target cuman 5, big chance cuman 1. Artinya bahwa City pun ini belum merupakan City yang kita kenal sebelumnya. Ini belum City yang pulih, masih menunggu pemain-pemain intinya dalam tanda kutip untuk available, tanpa ada seorang Walker di kanan, Rodri di tengah. Ini bukan City yang sepenuhnya. Terus di preseason juga ada Oscar Bob yang dianggap bisa menjadi pemain musim ini, pemain muda yang cukup berbakat. Namun sayang harus dibekap cedera 6 bulan, mungkin awal tahun 2025 baru bisa main. Artinya bahwa ini saat yang menguntungkan sebenarnya bagi Chelsea untuk bisa do something ke City. Masalahnya Chelsea ini gue lihat hampir nggak ngapa-ngapain. Chelsea benar-benar kayak oke, lu 4-3-3 dengan Nkunku di kiri. Belakang lu 4-3-3 sejajar atau dengan double pivot Caicedo dan juga Lavia, nomor 10-nya Enzo Argentina, Enzo Fernandez. Nah itu ini kayak begini. Sama sekali nggak ngapa-ngapain, lu nggak kill coba sisi kanannya City gitu nggak. Baru babak kedua Pedro Neto masuk, baru udah mulai sedikit coba utak-atik. Tapi Pedro Neto pun terisolasi, Bang Valen, nggak ada yang ngecover. Kukurnya lebih sering ke invert. Padahal kayak Palmer sama Malo Gusto itu lebih mending. Saat Palmer masuk ke dalam, Malo Gusto support. Ini kan basic football, saat ada pemain sayap masuk ke dalam, ada fullback yang support. Nah di kiri ini enggak, padahal Nkunku ini salah satu pemain yang gue anggap harusnya bisa sesuatu lah gitu. Nah balik lagi, saat lu punya seorang striker, Nico Jackson, ada dua sebenarnya peluang emas dia bisa nembak, tapi dia lebih banyak muter-muter di depan lapangan. Lini belakang juga Chelsea, Colwill sama Fofana. Kalau Fofana dari preseason juga udah kelihatan. Bang Valen juga pernah siaran Chelsea mungkin di preseason bahwa ini Sanchez udah sekali dua kali teriakin nama Fofana karena sering banget out of position. Ini yang sangat berbahaya karena Colwill sebenarnya juga cukup oke, cuman kalau punya pairing kayak Fofana ya repot juga gitu. So, sebenarnya kalau City ini belum City yang kita tahu. City bakal jauh lebih ngegas. Apalagi nanti masuk ke tim dan City kan kita kenal juga tim yang telat panas juga. Jadi ya buat gue ini sangat disayangkan Chelsea nggak bisa do something. Sependapat atau ada hal yang mau ditambahin nggak Mas Aryo? Kalau dari Todd Boehly cabut begitu golnya Haaland itu kan suatu bukti bahwa bos lo aja udah kecewa dengan gaya permainan lo gitu. Nah itu anaknya lagi WhatsApp. sorry gue lagi ini dia prioritas. harus zoom harus keluar stadion berisik. Cuman gue sebetulnya agak sedikit lebih impress dikit lah dibandingkan Chelsea ketika pramusim. Itu kan betul-betul gue kritik habis ya dalam sisi permainan. Gue nggak ngelihat Maresca tuh bisa berbuat sesuatu dengan materi yang ada ini gitu. Bahkan pairing yang menjadi andalan dia yang dia bilang gue cuman pasti punya pemain adalah Colwill dan juga Fofana. Itu pemilihan Fofana kan gue juga lah kok dia malah milih Fofana gitu dibanding Badiashile di posisi itu atau mungkin nantinya si siapa tuh yang dari Prancis yang tinggi Badiashile, Fofana banyak banget sih emang. Lupa gue yang tinggi Prancis. Nah, itulah. Gue kira bakal dia lah pemain belakangnya gitu, tapi ternyata enggak. Lalu dia mencoba mengganti di tengahnya kan tadinya antara kalau nggak Laiva ya Caicedo salah satu kan yang dimainin Lavia atau Caicedo tandemnya di tengah Enzo Fernandez. Tapi dia coba do something dengan Enzo Fernandez lebih maju. Emang Fernandez punya umpan-umpan jauh yang cukup bagus sih dari sisi permainan. Ya. Nah tadi Aldi bilang Chelsea nggak ngapa-ngapain. Sebetulnya mereka ngapa-ngapain, cuman nggak bisa kill the game, memaksimalkan peluangnya. Nico Jackson kan dapat cukup peluang banyak ya. Berapa kali dia udah geser 2 kali harusnya udah tembak. Dia geser sampai 4 kali sampai momentumnya sudah hilang akhirnya bolanya keluar. Jadi banyak keputusan-keputusan yang harusnya on point yang dilakukan oleh penyerang depannya,
oleh pemain supporting dari belakangnya. Nah, itu nggak berjalan. Dan juga yang gue agak kritik dari Maresca adalah kalau dulu di era Pochettino kan dia selalu memang mencoba menarik pemain-pemain lawan kan, selalu dia coba tarik gitu. Cuman yang ditariknya kan ke posisi samping, jadi tidak terlalu membahayakan posisi tengahnya gitu. Dia selalu geser ke sisi back sayapnya lah, yang ngambil posisi paling jauh, paling dekat ke kiper, lalu dilempar bola ke depan. Tapi ini yang bermain seperti itu adalah pemain-pemain back tengahnya. Itu kan sangat berisiko dan berapa kali kejadian berbahaya ada di posisi kayak gitu. Jadi secara overall gue masih belum melihat Maresca bisa berbuat apa-apa dengan Chelsea ini, tapi setidaknya ada sedikit kemajuan lah dibandingkan di pre-season kemarin. Dan ini baru awal ya, walaupun nanti nggak tahu juga sih selanjutnya, tapi yang jelas ini sepertinya juga nggak terlalu ngagetin kalau bisa dibilang kemenangan dari City kan, dan kalau bisa 2 gol, nah itu mungkin ada sesuatu yang berbeda kalau orang nyarinya skor ya gitu. Tapi kalau bilang menang kayaknya emang City lebih diunggulin. Tapi Enzo menurut Gary ya di match kemarin itu memang lebih punya posisi lebih ke depan. Iya, ditempatin sama si Maresca. Betul. Gue juga harus pendapat bahwa gue gak ngerti kenapa harus menempatkan seorang Enzo Maresca sebagai nomor 10 saat lu punya seorang Nkunku yang bisa bermain nomor 10. Di Leipzig pun demikian. Nkunku di nomor 10 bisa, Palmer nomor 10 bisa. Kalau lu mau jadi roaming central midfielder, Enzo bisa demikian. Kenapa harus memaksakan pairing Lavia sama Caicedo terus Enzo di depan? Yang gue bilang nggak ngapa-ngapain ya salah satunya Enzo. Ada berapa passing sukses dia ke depan? Nggak ada. Itu maksud gue. Jadi bahwa itu karena peran dia yang nggak pas. Iya, dia roaming bagus, ke depan bagus. Tadi Mas Ari bilang umpan dia ke depan bagus. Sebagai apa? Sebagai 8. Namanya Caicedo gitu kan, bertukar-tukar juga. Tapi kalau memaksakan memplot dia sebagai nomor 10, gue nggak melihat itu sebuah kesuksesan. Ini bakal direvisi sama Enzo Maresca pasti. Next time bakal Caicedo Lavia bersama Enzo. Depannya Palmer atau Nkunku, depannya lagi si Jackson. Dan ini nggak bener. Iya, dan sayangnya dia ngelawan City yang lini tengahnya kan nggak ada si Rodri. Walaupun Kovacic harus kita akui lah mainnya luar biasa ya, kemarin. Nanti gue juga mau bahas. Ya, mainnya luar biasa di situ. Cuman kan on paper ini harusnya tim yang harusnya tengahnya bisa lo kuasain dengan pemain yang lebih kreatif tadi. Kenapa lo numpuk 3 pemain yang tipenya sebetulnya semuanya bertahan kan? Lavia sama si Enzo sama si Caicedo. Ya mungkin based on berapa pertandingan ke belakang emang si Caicedo sendiri ataupun si Lavia sendiri di pramusim kok nggak works gitu ya ketika mereka menjadi sendirian. Kekhawatiran lini tengahnya si City itu tampil superior, makanya dia naruh 2 gelandang bertahan gitu. Cuman impactnya ketika itu ke serangannya tidak terlalu oke gitu kan dari sisi penyerangannya gitu. Jadi kalau kombinasinya ya mungkin kan sebelumnya dulu ada Gallagher ya yang bisa menjadi pemain nomor 10-nya, salah satunya entah itu Lavia, entah itu Caicedo atau Enzo, tapi depannya dia punya Gallagher kan. Ketika nggak ada dia, ya opsinya harus berubah. Pemain-pemain yang punya naluri lebih bagus di depan kotak tuh harusnya bisa dia maksimalin. Tapi kemarin opsi itu nggak diambil sama Enzo Maresca. Si Jackson nih menurut lo emang bakal kayak Darwin juga nih? Atau emang sebenarnya better Darwin dong. Darwin bagus dong. Kalau di-compare sama Jackson gue nggak terima. Makanya gue lihat bagaimana ini, kalau gue juga dari dulu bilang Darwin sebenarnya lumayan bagus. Iya, jangan di-compare sama Nico Jackson lah bang. Ya, tapi masih sama-sama belum bisa membuktikan. Jackson, buat gue Darwin ada 1 level di atas Nico Jackson, enggak lah 2 bahkan. Kenapa lo mengatakan bahwa Jackson proven di segitunya? Timnas, proven di klub, di Benfica juga, di Liverpool juga Jacksonnya. bukan. Kenapa lo sampai segitunya bahwa ini orang emang jelek, nggak akan bisa, bahkan sampai sama Darwin pun mendingan Darwin lah gitu. Lo melihat dari kesempatan dari musim lalu atau gimana? Musim lalu jelas, pre-season jelas, game kemarin. Position, pengambilan keputusan, terus juga naluri penyerang. Ini kan tiga poin yang menjadi dasar lu striker bagus apa enggak. Nggak perlu lu bikin gol banyak. Havertz nggak bikin gol banyak, cuman dia punya naluri, ada sedikit naluri pembunuhnya. Itu penting. Nico Jackson, dia punya speed. Kita harus akuin dia punya speed. Dimanfaatkan, tapi tidak dibarengi dengan sebuah decision making yang bagus. Tadi Mas Heru bilang, dia ada 2 kali kesempatan, yang satu udah ngelewatin back tengahnya, tinggal shoot itu jadi. Shoot pelan. Malah muter-muter, lu jalan-jalan ke sisi kiri pertahanan dari City. Ini buat gua, dan ini kan udah lama gitu dari dia umur. Dulu tapi Arsenal terkenal gitu juga loh. Yes. Udah di depan gawang, masih di tak-tok gitu. Maksud gua faktor dianya atau? Iya, dianya Dianya menurut si Jackson ini. Kalau Jackson gue sih lebih
lebih ngelihat decision making sih kalau dia. Tapi insting untuk menciptakan peluang itu banyak. Nah itu dia. Itu kan di musim kemarin, itu akhirnya dibuktikan di akhir-akhir kompetisi kan, di mana dia bisa membuat rentetan gol yang cukup banyak lah. Maksudnya kita melihat Nicholas Jackson, alasan kenapa dia diambil itu oleh Chelsea gitu kan. Sebelumnya di menutup musim bersama Villarreal kan juga di akhir musimnya bagus. Dia bisa nyetak 11 gol berturut-turut dalam La Liga gitu. Makanya dia diambil. Di awalnya memang naik turun tapi setelah menutup kompetisinya kemarin bagus juga bersama Chelsea gitu. Tapi di sekarang pengambilan keputusan untuk masuk ke dalam kotak penalti, terlibat involvement di gamenya, winning the second ball-nya tuh masih menunjukkan kapasitas seorang striker yang bagus gitu. Cuman final decision untuk itu gua harus oper, apa itu harus gua tembak, itu yang gua rasa. Tapi menurut lo dia ada belum. potensi nggak sebenarnya? Potensi ada gitu, cuman decision Layak making, untuk Chelsea? Enggak. Kalau untuk sekarang ya the best striker ya masih dia. Nggak ada gitu. opsi. Nggak ada opsi gitu kan. Ya, kalau Chelsea nyari Giu 8 juta masih melakukan opsi untuk datengin Osimhen tukeran sama Lukaku, berarti dia nggak puas sama striker dia saat ini. Betul. Kalau bisa di Lego ini si Jackson. Masalahnya nggak ada. Jadi mainan dong. Iya Lego ya. Dari tadi dia kayaknya di endorse sama alat elektronik deh. Iya. Roaming. Terus Iya. tadi juga ada Provider ya. Iya, tadi habis roaming ada apa lagi? Ya Allah, doa orang baik Iya di sih ya. endorse orang. Tapi udah berarti emang Jackson gak ini Enggak deh. banget, jangan Ya, di-compare sama Darwin, Ya, gua harus jangan. geser, tapi sebelum geser itu Kovacic. Ya. Terlepas dari kalau media kan bilang nih lihat nih lo bayar mahal-mahal si Caicedo sama si Enzo nih pemain 25 lo juta. buang gitu lo ke sini. Bagi gua itu nggak masuk ya narasinya ya. Kalau lo dibuang ke klub yang lebih bagus mah nggak dibuang dong. Lo dapat kesempatan yang lebih bagus. Upgrade. Kecuali lo dari City, lo dibuang ke Chelsea. Ternyata lo lebih Downgrade. bagus. Ini mah enggak, emang dia main ke tim yang lebih bagus. Tapi gua melihat dari preseason, gua nggak tahu ini Guardiola atau memang dia ya. Lo lihat nggak sekarang dia bisa terobos lari cepet banget loh. Iya. Dan itu udah berulang kali dia lakukan. Apakah menghasilkan peluang ke Grealish, ke rekannya. Kemarin kan juga itu kan. Dia sprint dari sebelum tengah lapangan dan itu sekarang udah berulang kali dia lakukan. Iya. Bagi gue menjadi sesuatu hal yang baru untuk seorang Kovacic gitu. Menurut lo apa yang memang membuat dia dari preseason sih menurut gue emang lebih menjanjikan? Ya akhirnya dia mau ngebuktiin ya bahwa kalau nggak ada Rodri, lo bisa percaya ke gua loh, dia bisa ngebuktiin itu gitu. Work rate-nya sebagai seorang gelandang bertahannya bisa juga. Ini kan pemain yang safe banget, maksudnya nggak bagus-bagus banget, tapi nggak pernah main jelek. Dia selalu main dengan standarnya dia yang bagus. Ya klub-klubnya lo lihat aja, Chelsea, City, Madrid. Inter, tim-timnya kan emang tim-tim bagus semua gitu, dan dia selalu bisa ngebuktiin sebagai salah satu personel di 11 starting 11 gitu. Emang dia ngebuktiin buat Guardiola, kalau lo nggak ada Rodri, kalau Rodri mengalami cedera, gue bisa ngambil peran itu. Entah itu sebagai petarung yang lo percayain gue berantem di tengah sendirian, ataupun ketika lo percaya gue untuk maju. Kemarin dia lakuin kan berapa kali dari preseason yang lo bilang, berapa kali dia roaming ke depan dan lalu langsung dia tembak, dan hasilnya kemarin dia bisa cetak gol. Tapi emang ada pemain mau untuk mengatakan bahwa ya kalau dia cedera, gue siap nih. Bukan malah dia pengen ngambil perannya si Rodri. Ini kita berangkat ke awal tadi lagi bahwa kompetisi dalam satu posisi itu penting. Lu punya Rodri, lu punya Kovacic, ini dua central midfielder yang luar biasa. Tapi gimana saat ini nggak siap, ini nggak jadi kecil aja, malah jadi perform. Ini buat gue sistem yang emang dibangun sama Guardiola udah bertahun-tahun gitu, dan Kovacic ya aneh kalau ada yang pernah mengecilkan nama Kovacic gitu. Dia salah satu midfielder terbaik dan saat dibutuhkan Pernah ada? Ada. Siapa? Ya, adalah. Oh, pernah ada ya. Pernah ada. Jadi ya dia bla 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 gitu. Ngapain cuman ya buat gua kita nggak respect sama Kovacic lah, dan gimana begitu abis gol. Comparisonnya soalnya kan si Gundogan kan. Jadi orang bilang downgrade dari Gundogan ke Kovacic gitu. Iya. Dan as a player he's good. Iya. Tapi as a person dia nggak selebrasi itu buat gua Nunjukin Star. Act of kualitas. class. as of class. Thank you. Sebenarnya dia mau ngerayain. Cuman Ingat dia. Dia udah sempet soalnya dia udah sempet lari. Iya, Oke, iya, dia udah sempet mau nih. Masalah itu bener-bener ngelewatin. Itu yang nggak gua cuma bilang. lari, Bang. Nggak cuma lari, bukan cuma drive. Betul. Kanan, kiri, Itu yang gue bilang. dan shoot tiang Akhir-akhir ini dia menampilkan itu. Jadi kayak bagi gue dia kayak ada sesuatu, dapat jurus baru. Iya. Atau emang dia di-push untuk melakukan itu. Itu makanya gue bilang itu tadi. peran nomor 8 tuh orang mengecilkan emang. Iya, makanya dan itu kelas kalau dia bisa lakukan seperti itu terus ya. Di Nah, umur- gimana? Kalian mau Kovacic atau mau si Rodri? Ya, siapa tahu kalian ada yang milih Kovacic juga ya. Tapi ini kan Rodri kan udah kemungkinan Ballon d'Or malah ya.
Ya nominasi pasti, ya kan? Pasti nominasi. Dorong-dorong lah sama media. Ya kan? Ya udah, itu kira-kira kalian juga mau kirim komen apa boleh-boleh aja. Terima kasih untuk 5.600 yang sudah menyaksikan. Kita sudah cukup dulu ya. Chelsea sama City ya. Ini dua tim yang sebenarnya kita bahasnya singkat-singkat nih. Hari ini kita kasih porsi yang besar. Kalau kalian biasanya mana Chelsea diberitain cuma sedikit. Gua aja pakai baju biru sekarang. City dong. Bukan dong. Apa ya warna baju biru yang lainnya? Lazio. Leicester. Ada saweran, Bang. Ada saweran. Ada saweran, kita Masya bacain dulu Allah, ya. terima kasih. Dari Adi Prabowo, Rp123.000. City 123.000. 456. Satu Harus dua lengkap ya? tiga. Oh, 123 456. Luar biasa. Oke, dari Adi Prabowo katanya gini, City is City, main pincang dan gak terlalu bagus pun bisa menang. Mau beli Arsenal, mau Arsenal beli, apalagi? Gantung. Gantung ya? Ada kali bawahnya. Bawahnya gak ada? Kebanyakan klik karakternya. Mau Arsenal beli. Mau Arsenal beli siapa juga percuma gitu mungkin. Iya, mungkin. Nah, pokoknya Ini gue setuju. Oh, itu tuh. Mau Arsenal tuh. beli Osimhen pun belum tentu bisa matahin dominasi City. Iya, Ingat, apa gantung lagi nih? Ingat, Ingat, ada ingat. bawahnya lagi nggak? Ingat Nggak ada. pesan Ingat, Bapak. kalau mau dibaca lagi bawahnya, Tambah. mending tambahin saweran. Adi, sorry Adi, dengan nama besar belakang lu itu harusnya lu bisa nyumbang lebih besar. Ada lagi dari Roni Art ya, dia nyawer 5.000 won. Seger amat Nesa. Iya dong, kan aku udah mandi jadi seger. Wah, kali Dari seger. Korea. 5.000 won tuh berapa sih? 5.000 won berapa ya? Satu won itu berapa? 50.000. Tadi ada lagi Anthony bukan? Enggak ya? Anthony Oh, enggak ada. itu tanggal Yang kemarin. 12 Agustus. Ya, udah beberapa waktu yang lalu. Yes. Tapi emang kalau ngomongin City tuh yang main ya secara sistem mereka udah kayak patternnya mau lawan siapapun begitu Bang patternnya.